Bos-bos, bayangin aja ya, dari bisnis potong rambut anak, omsetnya bisa tembus 5 juta rupiah lebih dalam sehari. Gokil nggak tuh? Dan semua ini berawal dari masalah yang sering dialami banyak orang tua. Anak mau potong rambut, tapi harga di mall mahal. Anak rewel, belum lagi kalau anaknya ada 4. Dompet bisa ikut menangis, bos. Tapi siapa sangka, keluhan sehari-hari itu malah berubah jadi peluang bisnis yang cuannya manis. Yes, barbershop khusus anak-anak. Halo bos, saya Fanny dari owner Cut and Kids Barbershop and Playground. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Di Indonesia, barbershop khusus anak yang benar-benar mengerti soal kebutuhan anak masih jarang banget, bos. Padahal peluang cuannya gede banget loh. Dilihat dari semakin banyak orang tua yang memilih membawa anaknya potong rambut ke tangan yang profesional. Jeli melihat peluang pasar, Kak Fanny yang juga seorang ibu dari 4 orang anak ini memberanikan diri untuk membuat barbershop dengan fasilitas premium tapi tetap ramah di kantong orang tua. Biasanya tuh mereka tuh anak-anak kecil tuh maunya tuh potong rambut di mall kan. Di mall barber anak, salon anak yang mahal. Pertamanya gitu, karena mahal dan dikali 4 kan lumayan ya gitu. Akhirnya gimana ya, kebetulan kita punya tempat yang strategis gitu kan. Dan deket sekolah anak, deket MRT gitu. Begitu masuk ruangan potongnya, langsung berasa ini beneran ada di dunia anak ya, bos. Mulai dari interiornya yang colorful, kursi dari mobil-mobilan biar anak-anak anteng, sampai ada mainan dan mini playgroundnya juga. Wah, ini sih anak-anak beneran dimanjakan sejak awal mereka datang ya, bos. Kalau perintilan karena kebetulan anakku ada 4 yang masih anak-anak, jadi kebutuhan apa sih yang anak-anak aku biasanya suka pakai biar nggak rewel gitu. Kita punya playground nih, kita masukin ya, ada mini playgroundnya, tetap ada mobil-mobilan anak gitu. Terus nuansa ceria, ada mainan-mainan anak juga dan hairstylistnya yang minimal tuh kita hire-nya tuh yang 15 tahun sudah berpengalaman di salon anak. Kak Fanny termasuk berani nih, bos. Karena di saat kompetitor lainnya mengunci diri di dalam mall dengan harga sewa yang selangit, justru Doi pilih toko di pinggir jalan seperti ini, yang trafiknya juga nggak kalah ramai kayak di mall. Cakep deh. Kita tuh yang pastinya harganya setengah dari salon atau barber anak di dalam mall. Masih jarang banget kan, bos? Ada barbershop anak yang menerima customer anak perempuan juga. Karena keterbatasan capster atau tukang potong rambutnya untuk handle rambut anak perempuan. Tapi di sini semuanya dilayanin dengan sempurna. Oh iya, semua produk yang dipakai adalah produk khusus anak, bos. Mulai dari shampoo, vitamin, sampai hair oilnya. Jadi nggak usah khawatir produknya terlalu keras di kulit kepala anak. Udah gitu, mereka juga menyediakan home service buat anak atau orang tua yang lebih nyaman potong rambut di rumah. Iya, bos, nggak cuma anak-anak aja. Di sini para orang tua juga bisa ikutan nyalon loh. Aih, asik ya, bos. Buat mempertahankan mood anak biar bisa anteng sampai treatment selesai, Kak Fanny juga punya trik khusus nih yang bisa bos-bos contek juga. Kita udah dapet mainan anak, mainannya beda-beda gitu ya. Ada stiker, ada gasing, ada cincin atau apa, itu setiap pitnya beda-beda gitu. Di sini juga ada gelato khusus anak. Jadi ini gelatonya itu direkomendasiin sama dokter anak bagi anak yang susah makan tapi tetap ada gizi baiknya gitu. Namanya juga membangun bisnis jasa ya, bos. Berarti harus dibarengi dengan membangun kualitas manusianya. Menjaga agar aset berharga berupa hairstylist profesional tidak berpindah ke lain hati adalah tantangan terbesar di awal merintis usaha ini. Tapi buat Kak Fanny, nggak ada tantangan yang nggak ada jalan keluarnya. Dan jawaban dari tantangan itu adalah komitmen rekrutmen yang super ketat. Dibentengi dengan standar operating procedure atau SOP yang nggak boleh ditawar. Customer datang dia belum mau dipotong, kita nggak boleh maksa harus potong gitu kan. Jadi
ayo main-main dulu, harus sabar juga. Kalau udah nyaman baru kita lanjut potong gitu. Haikal pernah nggak mandi bola? Nggak cuma itu bos, nanganin customer anak tantangannya jauh lebih besar. Jangan sampai anaknya tantrum, yang potongin rambut juga ikut tantrum tuh. Ada juga. Jadi yang dia rewel banget anaknya gitu. Udah main, udah apa tetap nangis. Tapi akhirnya aku kasih ide gitu. Oh ini kayaknya lapar ya mam ya. Coba dikasih makan dulu. Jadi kita tungguin sampai dikasih makan. Udah habis baru potong rambut lagi. Meski harus ikut lari-larian, sampai ikut ke playground juga, mereka secara profesional akan saling bantu. Sampai treatmentnya benar-benar selesai dan dapat hasil yang memuaskan. Gak jarang, durasi potong rambut satu anak aja bisa sampai 1 jam lebih loh bos. Wih, kudu punya stok sabar yang banyak ini sih. Kesabaran ekstra terbukti berbuah omset yang luar biasa tebal. Jadi setiap weekend atau libur panjang itu kita maksimal tuh pernah 65 customer dalam satu hari. 65 customer. Tapi kalau di weekdays kita 10 sampai 20-an. Bisa dihitung sendiri bos. Paket potong dan cuci rambut anak biayanya Rp95.000. Kalau dikaliin 60 anak berarti total bisa mendapat Rp5 juta. Wadidaw. Tempat yang strategis harus didukung sama pelayanan yang maksimal juga bos. Karena marketnya adalah anak-anak, jadi menjaga mood anak dengan membuat ruang dan lingkungan yang nyaman adalah kunci dari keberhasilan bisnis kayak gini. Nah bos, aku punya tips nih bagi kamu semua yang mau bikin usaha kayak aku, barber khusus anak-anak. Itu caranya yang pertama riset sebanyak mungkin, utamain kepuasan customer, dan yang penting jalanin aja dulu. Yang penting cuan bos.